Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami The Gideons dalam renungan untuk ulang tahun, bahkan doa bersama dengan The Gideons. Kami percaya kita saat ini dalam keadaan sukacita karena Tuhan boleh menambahkan umur saudara-saudari 1 tahun. Ada banyak hal-hal yang luar biasa yang boleh Tuhan kerjakan. Sekarang kita boleh menikmati renungan bersama-sama. Sebelum itu mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan, keagungan bahkan kemasyuran hanya bagimu ya Tuhan. Atas segala kasih, kemurahan Tuhan yang tak pernah habis, yang tak pernah berkesudahan bagi hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap hidup kami. Terlebih anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara kami yang sedang mengucap syukur datang kepadamu karena Engkau telah menambahkan umur mereka 1 tahun, ada kesehatan, ada hal-hal yang luar biasa yang telah Tuhan kerjakan bagi mereka pribadi lepas pribadi. Maka saat ini siapkan hati kami, jiwa kami menjadi jiwa yang penuh sukacita untuk boleh diberkati kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan renungan. Kita akan menikmati renungan bersama atas sukacita yang boleh dilimpahkan Tuhan bagi Bapak dan Ibu Saudara. Kami juga turut merasakan sukacita yang boleh dirasakan oleh Bapak dan Ibu Saudara kami atas 1 tahun umur Bapak Ibu Saudara telah ditambahkan oleh Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Berkat Tuhan semakin luar biasa, pengalaman-pengalaman rohani berjalan dengan Tuhan semakin indah dan semakin luar biasa. Tema kita pada kesempatan hari ini, di hari ulang tahun ini, hal yang lebih dari Tuhan. Hal yang lebih dari Tuhan. Kita boleh ambil Alkitab kita. Kita mau baca kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 21. Lukas 6 ayat 21. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Oke, bacakan kembali. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi Kristen bertahun-tahun bukanlah jaminan seseorang mengalami pertumbuhan iman dalam Tuhan, menjadi dewasa secara rohani di dalam Tuhan, untuk boleh mengalami perubahan-perubahan ataupun pembaharuan dari waktu ke waktu. Bapak Ibu Saudara terkasih, seseorang atau kita sendiri harus memiliki rasa haus. Bukan saja hanya rasa haus, tapi juga rasa lapar secara rohani. Mungkin saja di antara kita, Bapak Ibu Saudara, dapat berpura-pura dengan rohani, dengan rajin ke gereja, mengerjakan banyak pelayan, namun kita tidak dapat membohongi Tuhan karena Dia tahu benar motivasi yang datang dari hati kita, dalam pikiran kita. Apakah kita benar-benar punya kerinduan untuk boleh datang kepada Dia, melayani Dia? Haus dan laparkah kita? Atau kita datang beribadah sekedar menjalankan kewajiban? Atau karena sudah biasa kita lakukan? Dan setiap ibadah kita, ibadah apapun itu yang telah disepakati di gereja kita atau komunitas rohani kita, Bapak Ibu Saudara, di sini rasa haus dan lapar itulah yang membedakan kualitas masing-masing orang, kualitas iman kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Di sini rasa haus, bahkan rasa lapar itu mendorong orang untuk mendapatkan lebih banyak daripada Tuhan, lebih banyak lagi dan lagi dari Tuhan. Di antara kita akan memiliki kerinduan yang begitu dalam kepada Tuhan. Bukan sekedar saja, Bapak Ibu Saudara, Bayangkan saja ketika kita memasak satu kuali, tapi kita buat garam hanya sekedar
Mungkin rasanya tidak ada. Kita juga akan menyediakan waktu kita untuk boleh bersekutu. Kita juga menyukai firman Tuhan. Bahkan kita akan sangat-sangat antusias Bapak Ibu Saudara terhadap perkara-perkara rohani. Apalagi ketika kita boleh diunjuk untuk boleh melayani Tuhan. Kita akan secara luar biasa, secara dahsyat untuk boleh melakukan semuanya ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rasa haus dan lapar itulah awal dari segala sesuatunya. Dalam Mazmur 40 ayat 9, Daud berkata, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku." Lapar menyebabkan orang menjangkau sasaran yang lebih tinggi, menjadi lebih peka, lebih agresif secara rohani Bapak Ibu Saudara. Dengan segala upaya-upaya dapat dilakukan dengan langkah yang pasti untuk boleh menangkap setiap kesempatan dari Tuhan. Tidak menyia-nyiakan setiap waktu atau kesempatan itu, tapi dipergunakan dengan baik, diambil dengan baik. Sampai apa? Sampai kita meraih kemenangan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada tantangan, mungkin ada musuh, mungkin ada apa saja di belakang itu yang mencoba menghalangi kita datang kepada Tuhan, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi Tuhan akan membantu kita. Dan kita juga rela berkorban untuk itu semua Bapak Ibu Saudara, hingga kita meraih kemenangan. Dan menjadi pertanyaan sekarang ini, sampai kapankah kita harus merasa haus, bahkan lapar akan Tuhan? Apakah hanya 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, atau selamanya? Jawabannya adalah bisa kita jawab dalam hati kita. Tapi kami akan sampaikan saat ini juga, sampai kapan kita harus merasa haus dan lapar akan Tuhan? Sampai rasa haus dan lapar itu terpenuhi dan terpuaskan oleh Tuhan. Bagaimana pula untuk boleh mengembangkan rasa haus dan lapar itu? Melalui latihan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau kita ada olahraga untuk melatih otot-otot kita, mungkin kita juga untuk sehat bahkan berkeringat, kita melakukan latihan. Bahkan anak-anak juga belajar, mahasiswa juga belajar untuk boleh melatih. Otot tubuh jasmani kita saja semakin kuat dan berkembang, pola pikir kita juga semakin luas, kita semakin pintar kalau kita melatihnya dan rajin melatihnya tekun. Begitu juga dengan tubuh, begitu juga dengan rohani kita. Dan itu bukan hanya dibutuhkan dalam waktu tertentu Bapak Ibu Saudara, tetapi membutuhkan kedisiplinan yang begitu tinggi. Tidak ada batasannya. Kami percaya dimulai hari ini, ketika kita tidak bersungguh-sungguh, ketika kita tidak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, kami percaya mulai saat ini, ketika kita mendengarkan renungan ini, kita akan belajar bersama-sama untuk boleh memiliki rasa haus dan lapar. Katakan, yes, saya akan berusaha. Jangan ada batasan sampai rasa haus dan lapar itu terpenuhi dan terpuaskan oleh Tuhan Yesus kita. Kita melatih otot rohani kita. Kita melatih dan terus melatihnya. Jangan pernah putus tengah jalan, tapi ada ketekunan di sana, ada juga kedisiplinan di sana Bapak Ibu Saudara. Lewat ulang tahun, 1 tahun, umur telah ditambahkan oleh Tuhan. Lakukanlah hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan dan memuliakan nama Allah. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan, dimana karena kasih kemurahan-Mu yang telah menambahkan umur Bapak Saudara kami 1 tahun, mereka bersyukur kepada-Mu dan mau menikmati renungan bersama dengan The Gideons. Kami percaya Tuhan, mungkin di tahun-tahun yang telah berlalu banyak sekali
kerinduan hati mereka, bahkan doa-doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan belum dijawab oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menaruh hati yang sabar, hati yang tekun, bahkan hati yang selalu rindu datang kepada Tuhan, tak pernah berputus asa untuk boleh selalu berseru kepada Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka panjang umur. Bahkan Tuhan taruhkan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka, akal budi bagi mereka untuk senantiasa boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini ada dari antara anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Tuhan sembuhkan mereka. Ada anak-anak Tuhan yang memerlukan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi mereka. Ada dari antara anak-anak Tuhan yang telah berkeluarga, belum memiliki keturunan. Tuhan jamah buah kandungan setiap istri-istri, ibu-ibu, senantiasa mereka penuh dengan sukacita atas berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Anak-anak Tuhan dalam studi mereka, ada mahasiswa, ada siswa, Tuhan cukupkan segala keperluan mereka. Tuhan berikan mereka kepintaran. Kami percaya dalam setiap bidang studi yang mereka ikuti, mereka akan menangkap dengan cepat. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan, yang telah Tuhan rancangkan bagi setiap orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Maka terpuji, termulia nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.